Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS manapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN, P3K maupun CPNS 2024. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, ini ada hasil kesimpulan rapat kerja dengar pendapat dengan DPR Bapak Ibu, Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan-RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, ini diadakan pada Rabu 13 Maret 2024 kemarin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa poin penting Bapak Ibu di sini yang menjadi tuntutan dari DPR kepada pemerintah. Ini Bapak Ibu telah ditandatangani langsung oleh Menteri Pan-RB yaitu Bapak Azwar Anas dan Ketua Rapat yaitu Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung serta Kepala PLT BKN yaitu Bapak Haryono Dwi Putranto ya ini. Nah, Bapak Ibu di sini poin penting dari hasil rapat tersebut Bapak Ibu, alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat baik di sini. Untuk poin yang pertama Bapak Ibu, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB menyepakati. Nah, ini Bapak Ibu menyepakati bahwa untuk pejabat pembina kepegawaian atau kita sebut dengan PPK dan pejabat lainnya ini dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, Bapak Ibu, sejatinya untuk berakhirnya masa honorer ini di bulan kemarin Bapak Ibu ya, bulan Desember, dan tahun 2024 ini sudah disepakati semua tidak ada lagi pengangkatan yang namanya honorer Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Komisi 2 DPR RI juga meminta kepada Kemenpan RB serta BKN atau Badan Kepegawaian Negara ini memberikan sanksi yang sangat tegas kepada PPK atau kepada pejabat pembina kepegawaian yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, untuk Komisi 2 DPR RI ini mendukung Kementerian Pan-RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN. Nah, ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Karena tenaga non-ASN yang terdaftar pada database BKN ini sudah mencapai 1,7 juta ya. 1,7 juta tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, inilah yang Bapak Ibu. Jadi, Kemenpan RB harus bisa menyediakan formasi P3K yang sesuai atau formasi ASN atau formasi CASN, baik itu CPNS maupun P3K yang sudah terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN ini dapat diselesaikan tahun 2024. Nah, benar sekali Bapak Ibu, 2024 ini akan semua dituntaskan dan Menteri Pan-RB kemarin dalam rapat tersebut juga telah menyepakati bahwa yang terdaftar dalam database BKN ini nanti Bapak Ibu hanya tes saja. Tesnya ini sebagai formalitas. Nanti Bapak Ibu telah disiapkan formasi dalam bentuk formasi P3K ada paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga non-ASN, jadi Komisi 2 DPR RI terus mendorong Kementerian Pan-RB untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi DPR RI meminta meningkatkan untuk koordinasi dan ini telah dilakukan juga oleh Menpan RB dalam koordinasi setiap daerah baik instansi pusat maupun instansi daerah di sini untuk mengusulkan formasi 2024. Jadi tidak ada lagi kata tidak mau Bapak Ibu ya di sini pemerintah daerah ini harus mengusulkan formasi yang benar-benar sesuai dengan yang ada terdata non-ASN di setiap daerah dan sesuai dari kebutuhannya. Nah, lanjutnya untuk Komisi 2 DPR RI ini meminta BKN atau Badan Kepegawaian Negara segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP Bapak Ibu yang tahun 2021 sampai 2023. Nah, memang Bapak Ibu ya, ternyata memang yang penetapan NIP 2021 sampai 2023 ini masih ada proses penetapan yang belum terselesaikan. Jadi terutamanya bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini Bapak Ibu ya, ini BKN dituntut agar cepat menyelesaikan NIP ya, NIP untuk segera mendapatkan gaji Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini poin nomor 6.
terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K, maka Komisi 2 DPR RI, Menpan RB dan BKN ini akan membahas lebih lanjut pada rapat-rapat berikutnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari hasil temuan verifikasi ini yang 20% dari 1,7 ini akan diangkat menjadi P3K, berpotensi akan kehilangan sekitar 20%-nya Bapak Ibu. Ini. Jadi ini harus terus ditingkatkan, baik itu dari pihak DPR maupun dari pihak pemerintah. Utamanya ini pemerintah yang harus sigap menyikapi hasil verifikasi dan validasi tersebut. Nah, ini ditandatangani langsung oleh Menteri Pan-RB dan Ketua DPR ya dalam ketua rapat Komisi 2, dan di sini juga dari PLT BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, itulah sedikit informasi dari hasil rapat tersebut. Mudah-mudahan informasi ini sedikit bermanfaat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMDS dimanapun berada.